Saya untuk perkenalan. Saya Jonathan Jeffrey Mulyana. Saya asalnya dari Surakarta, tapi tinggalnya di Tangerang. Sekarang sedang mengekos di Jakarta karena berkait dengan kuliah. Kemudian saya mengambil bidang studi teknik perminyakan. Kemudian untuk Buddhis itu saya sejak lahir, namun saya itu tidak menerima pendidikan terkait agama Buddha. Dan saya itu ketika SMA tidak ada pelajaran terkait agama Buddha. Gitu. Oke, baik. Jadi rata-rata eh, Jolin aktif di mana? eh Aktifnya itu maksudnya gimana ya? Kamu ada Organisasi. aktif di wihara atau belajar di wihara? Kalau dulu ada sekolah minggu, tapi itu masih bukan Di mana? Di mana? di Medan. Oke, Ini aktif. Pak izin nanya untuk sesi Gimana nggak jelas kamu? sesi di SIUP masih belum ada ya, Bang? Oh iya, sorry. Eh, saya tadi lagi mencari kelas yang grup WA-nya. Belum saya buka sebentar ya. Oke, wait a minute ya. Di Siuk. Ya, sudah bisa diakses? Ya, sudah bisa Pak absensinya. Oke, sudah ya. Dr. Sulaiman, PhD candidate, adalah seorang akademisi, yaitu dosen dan peneliti, mind technologist, penulis, dan healthy coach. Menyelesaikan Doktor Teknologi Pendidikan, konsentrasi pendidikan anak usia dini, Universitas Negeri Jakarta, tahun 2016, dengan predikat cum laude, dengan disertasi yang dibiayai dari beasiswa kompetisi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Sarjana Pendidikan dan Magister Teknologi Pendidikan, pembelajar sepanjang hayat, seorang kandidat doktor atau PhD program, College of Religious Studies, Mahidol University, Thailand. Trainer pemantapan nilai-nilai kebangsaan dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Minatnya pada bidang mind teknologi membuat ia menulis buku inspiratif yang berjudul
main-main dengan mind, kekuatan meditasi, dan zikir. Diterbitkan Alex Media Komputindo bersama kakak perempuannya, Hajah Sulastri, LC MPDI, dan sebagai pembicara nasional, berbicara di berbagai kesempatan. Dr. Sulaiman memiliki kegemaran berlibur ke tempat bersejarah, olahraga renang, menonton film seri, membaca cerita inspiratif, dan suasana pegunungan. Ketulusannya membantu klien sebagai healthy and business coach mengantarkan Dr. Sulaiman mencapai Golden Diamond Manager hanya dalam waktu 1 bulan. Berkesempatan mengajak rekan bisnis dan keluarga ke Vietnam, Cina, Thailand, Paris, Swiss, Jerman, dan Belanda. Dr. Sulaiman PhD Candidate aktif dan dapat dihubungi di laman serta media sosial berikut ini. Laman web yaitu gerahanyana.com, akun Facebook yaitu Gerahanyana, akun Instagram giriwirya_Sulaiman, dan jangan lupa saksikan segmen pendidikan, kesehatan, mindtech, religious studies pada channel YouTube Gerahanyana. Baik, itu tadi latar belakang pendidikan saya dan yang saya praktikkan dalam dunia akademik. Dalam dunia akademis ini, saya saat ini home base aslinya adalah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, sama seperti Jonathan yang tinggal di Tangerang, Banten, walaupun saat ini lagi kos di Jakarta ya, Jonathan ya. Kamu ngambil apa, Jonathan? Saya ngambil ini teknik perminyakan. Perminyakan. Jolin atau Jolen ini? Teknik geologi, oke. Ini kamu lagi di kelas ya, Jolin ya? Oke. Baik, ya teknik kimia, teknik geologi dan perminyakan, gitu ya. Nah, jadi sebelum kita orientasi pada mata kuliah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa ya kalau dari latar belakang saya doktor di teknologi pendidikan bidang anak usia dini, namun riset saya adalah di bidang pendidikan agama dan keagamaan Buddha. Dan saat ini saya ngambil S3 yang kedua di Mahidol University, Thailand, di kajian Buddhist Studies ya, Religious Studies, spesifiknya di Buddhist Studies di Mahidol University, Thailand. Dan riset-riset saya terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan Buddha. Mulai dari S1, S2, dan S3, kemudian saya kembangkan saat ini juga di pendidikan keagamaan Buddha. Lalu saya juga minat di spesifik di bidang main teknologi, sehingga beberapa riset saya terkait dengan teknologi pikiran ini ada yang tentang bimbingan dan konseling, kemudian saya juga pernah menulis buku main-main dengan mind, kekuatan meditasi dan zikir ya. Itu. Oke. Untuk pengenalan awal ini saya ingin menggali lebih jauh. Tadi ada yang rata-rata Jolin dan Jonathan berdua asalnya agamanya adalah Buddhis ya, dari
sejak awal gitu ya, dari lahir gitu ya. Tetapi rata-rata tidak belajar agama Buddha gitu ya. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya yang ingin saya perjelas ya kepada Jonathan dan Jolin terkait dengan bagaimana agama Buddha ketika kita belajar sebagai ilmu maupun pengetahuan ya. Nah, saya ingin tahu dulu, kalau saya bertanya Jolin dan Jonathan, kalian berdua mengapa memilih agama Buddha? Silakan, siapa yang duluan? Dari orang tua. Oke, dari orang tua. Kalau Jonathan? Juga sama sih dari orang tua, tapi mungkin kalau gimana ya? Mungkin saya lebih tidak setuju dengan agama lain dibandingkan sama agama Buddha gitu ya Pak. Gimana jelasinnya ya? Maksudnya kamu lebih Ya, mungkin cocok lebih dengan setuju agama dengan Buddha agama Buddha daripada agama lain? Iya, lebih cocok Pak. Oke. Iya, ya, saya lebih cocok dengan agama Buddha daripada agama monoteis seperti Seperti apa? Agama agama Abrahamik seperti agama Kristen, Katolik dan Islam. Oke. Iya. Oke. Abrahamik ya maksud. Iya, Pak. Dear believer, have you ever stopped to consider why you believe what you believe? Have you ever thought about why you chose the religion you chose? Why do you believe in Jesus Christ as the only means to eternal salvation, and not in karma or reincarnation? Why do you believe that Allah is the one true God and Muhammad is his prophet, and not in the Four Noble Truths of the Buddha? Why do you hold to the Torah as the only revealed Word of God, and not the Bhagavad Gita? Dear believer, do you ever wonder why your heaven resembles a utopian earth, and is composed of the same base elements found right here on this planet? Do you ever wonder why your deity governs within a power structure that resembles that of the specific time and place in which your holy text was written? Do you ever wonder why your God looks just like you, or the animals with whom you share the planet? Dear believer, is the faith you practice the dominant one within your culture? Do you not find it at least a little suspicious that the overwhelming majority of all religious believers adopt the religion of the society into which they were born, yet remain convinced they've lucked out or been divinely admitted into the one true faith? Does it not make you at least somewhat apprehensive that almost every person of faith chooses belief not because of its virtues, supporting evidence, moral codes, or expression of worship, but rather because it was what they were born into? Why, out of the abundance of faith choices available, does almost every believer on the planet choose the faith that's within arm's reach? Are you a Christian because you were born in America or Europe? A Muslim because you were born in Saudi Arabia or Indonesia? A Buddhist because you were born in Japan or China? A Hindu because you were born in India? Can it be that faith is, in almost every case, just an accident of geography? Do you sincerely believe that had you been born in another country, you'd undoubtedly still be practicing the same faith you now embrace? Dear believer,
Is the faith you practice that of your parents and their parents before them? Is it the first to which you were exposed? Did you know that nearly all religious devotees end up believing what they were taught to believe by their parents? Why is it that we scoff at the idea of labeling a young person a Republican child, or a Marxist child, or a Keynesian child, understanding he or she lacks the intellectual discrimination, life experience, and wisdom to make such a complicated and nuanced decision? But we do not raise so much as an eyebrow when a youngster is referred to as a Christian child, surely a choice no less complex. Could it be that there's no such thing as a Muslim child, just a child of Muslim parents? Dear believer, you are supremely confident in your faith. You know it is the right one, and all others are wrong. You are literally willing to bet your eternal soul on that very fact. And yet, have you ever stopped to consider that there are 24 major religions and literally thousands of different faiths practiced on this planet? Did you know that within Christianity alone, there are more than 45,000 different denominations, each claiming to understand ultimate truth better than all the others? Do you realize that each member of every faith practiced is just as devout, just as sincere, and their conviction every bit as sure as yours? Did you know they too read infallible holy texts, have airtight apologetics, have experienced miracles, feel God's presence, sense His still small voice, obediently follow His perfect will for their lives, love Him indescribably, and can defend their belief with the same fervency as you do yours? And yet, since every religion is mutually exclusive and contradicts the others in matters both large and small, they cannot all be right. Right? You know, you just know, your faith is the exception. And yet, if every member of every faith feels just as you do, what are the odds you're right? Dear believer, I've often been told that my unbelief is a guarantee of missing out on heaven and ending up in hell. But who's heaven? Who's hell? I've often been told that I should, just to be safe, accept God. After all, what have I got to lose? But who's God? Given so many options, aren't I more likely to choose incorrectly? Might not I be better off wagering on no God rather than on the wrong God? You put it to me, what if you're wrong? But what if you're wrong? What if, rather than Jehovah, Allah is the one true God, or Shiva, or Wu-Tan, or some god on the other side of the planet you've never even heard of yet? The truth is, you already know what it's like to be an atheist in regards to every other faith but your own. It's clear to you that adherents to other faiths are mistaken, deluded, or deceived, but they think the same of you. The way you view them is exactly the way they view you. Every devout Hindu has embraced his faith for the exact same reasons you have embraced yours. Yet you do not find his reasons compelling, nor do you lose sleep at night, fearing that if you die, you'll wake up in his hell. Given this, is it so hard to see why some of us just take our atheism one God further? Dear believer, I wonder if religions aren't just ancient constructs in which early humans attempted to both explain and control the chaotic world around them. Though irrational in content, their emergence certainly isn't. We do not blame our ancestors for inventing religion. There is no shame whatsoever in stumbling when you are blind, or failing to properly construct a puzzle in the dark. But we no longer live in the dark. Science is ablaze in our world and illuminates our way, dissipating shadows and exposing even the deepest of crevices. We no longer live in the cave. We have crossed the valley, scaled the mountains,
and have begun to make out the magnificent vista on the other side. We no longer require comforting stories to make us feel safe or valued. Is it not time that our beliefs match our discoveries? Is it not time that our ideas reflect our new perspective? There is equal, if not greater awe in reality than there is in fantasy. Perhaps it is time to stop telling ourselves that we are the reason the universe was made, that our culture is somehow better than other cultures, that our tribe was chosen over all other tribes. It is time to learn how the universe really is, even if that deflates our conceits, wounds our pride, humbles our point of view, and forces us to admit that we do not have all the answers. Believer, if you honestly value the truth above all things as you claim, as I truly know you do, you must confront these fundamental questions. Far better, Carl Sagan said, to embrace a hard truth than a reassuring fable. Baik, ini sebenarnya video adalah video salah satu video propaganda ateis ya. Kalau begitu, apakah saya membantu atau mempropagandakan ateis ya? Tidak. Ateis artinya tidak bertuhan atau tidak beragama. Ya, bukan konteks itu yang sesungguh sangat dilarang ya di Indonesia ini ya, bahwa kita ditentukan ada 6 agama. Ingat, 6 agama itu bukan agama resmi, tetapi agama yang didaftarkan atau diadministrasikan di Indonesia gitu ya. 6 agama dan kepercayaan. Bahkan teman-teman yang kepercayaan sekarang, ada yang tahu kepercayaan apa saja, Jolin? Di Indonesia yang saat ini kamu ketahui? Kristen, Protestan, Katolik. No. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penganut kepercayaan. Jonathan? Saya cuma tahu kejawen doang sih, Pak. Kejawen, oke, very good. Ada kejawen, ada penghayat kepercayaan seperti misalnya Sunda Wiwitan, gitu ya, yang asli kepercayaan atau keyakinan yang ada di Indonesia, gitu. Nah, itu saat ini mereka penganut kepercayaan ini atau penghayat kepercayaan ini sudah bisa meletakkan kepercayaan mereka ya, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di KTP gitu ya. Nah, itu secara politis sebenarnya kalau kita bicara itu ya. Banyak hal yang bisa kita tengok dari sisi kebebasan beragama dan berkeyakinan, bisa lihat dari historis juga bisa lihat ya. Bisa kita kaji sebenarnya. Nah, di sini apa yang saya tunjukkan di sini adalah untuk memberitahu bahwa kalau kita bicara agama dan kepercayaan, tadi disebutkan di video ini, ada berapa banyak? Dozen ya, berapa itu? 20 ya, 20-an. Dan bahkan ribuan keyakinan di dunia ini. Yang semua menganggap kepercayaan keyakinannya yang paling benar gitu ya. Nah, di sini lalu tadi di awal saya bertanya tentang mengapa memilih menjadi Buddhis gitu ya. Saya sendiri asalnya bukan Buddhis ya, bukan Buddhis juga, tetapi saya dari beberapa agama, maksudnya bukan non-Buddhis saya. Kemudian sempat belajar beberapa agama, kemudian pada akhirnya saya memilih dan cocok dengan Buddhism ya, dengan ajaran Buddha. Jadi kecocokan ini bisa karena moral code yang diajarkan, bisa karena doktrinal atau praktik-praktik yang sepertinya cocok ya. Misalnya kenapa saya memperdalam
main teknologi, kemudian ada satu kecocokan dengan apa yang diajarkan di Buddhism, misalnya seperti itu. Nah, ini nanti lebih jauhnya kita bicara tentang keyakinan ya, keyakinan dalam agama Buddha. Nah, ada satu hal yang perlu saudara-saudara pahami ya. Pertama-tama adalah ketika kita membawa agama menjadi subjek ilmu pengetahuan, artinya kita harus sudah siap untuk misalnya melakukan autokritik gitu ya. Autokritik. Jadi sehingga tujuannya adalah autokritik ini untuk membedakan antara esensi dengan hal-hal yang terkait dengan kulit ya, kulit-kulit dalam ajaran Buddha gitu. Yang mana kulit, yang mana esensi gitu. Nah, mungkin di agama-agama yang lain tidak membenarkan ya, bahkan membela secara apa namanya radikal ya. Kalau di Buddhis ya enggak demikian. Bahkan Buddha sendiri mengatakan jangan percaya, yakin artinya begitu saja dengan apa yang saya ucapkan. Itu saya sebut dengan apa namanya, saya interpretasikan sebagai semangat saintifik. Jonathan dan Jolin bicara apa namanya ilmu pengetahuan di bidang kalian, di bidang geologi, di bidang Jonathan di bidang perminyakan, misalnya kalian bicara sains itu adalah sesuatu yang harus bisa terukur gitu ya. Ketika nanti bikin skripsi, ada hal yang menggunakan metode atau paradigma tertentu, kalian akan mengukur sesuatu yang jelas gitu ya. Bahkan bisa jadi membantah teori terdahulu atau bahkan apa namanya mengeneralisasi teori baru seperti itu. Nah, namun semua itu harus dapat terukur gitu ya. Sehingga apa namanya dalam belajar agama Buddha pun sebenarnya demikian. Belajar agama Buddha kita mengenal konsep namanya ahipasiko, datang, lihat dan buktikan. Diselami ya dalam dasar batin masing-masing. Sang bijaksana, sorry. Itu ada di dalam Dhammanusati ya. Nah, sebagai seorang Buddhis kita berpijak pada yakin sekaligus kita sebenarnya meragukan. Dalam artian meragukan apa? Meragukan apakah praktik yang saya lakukan ini sebagai esensi ajaran Buddha yang membawa saya pada pencapaian, ada yang namanya pencapaian the state of mind, kebahagiaan yang hakiki, nibbana, nirwana itu bukan alam kehidupan ya seperti yang dipahami oleh masyarakat umum, di mana state of mind ini menunjukkan seseorang telah terbebas dari loba, dwesa, dan moha dalam bahasa Sanskertanya, atau loba, dosa, dan moha gitu. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Jadi saya yakin sebagai seorang Buddhis, tapi sekaligus saya meragukan apakah praktik-praktik ini esensi yang membawa saya pada pembebasan. Ya, artinya kita boleh yakin, tapi sekaligus harus terus mempertanyakan. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Pijakan keyakinan kita ketika belajar agama Buddha sebagai satu ilmu pengetahuan itu harus jelas, harus clear. Ya, saya yakin, tetapi sekaligus saya memungkinkan bagi saya untuk melakukan autokritik gitu ya terhadap apa yang saya yakini gitu. Tidak ada hukum tertentu yang melarang itu, tetapi bahkan dianjurkan bagi kita. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha lah hanya satu-satunya yang memberikan jalan keselamatan bagi saya untuk mencapai pembebasan misalnya. Ya. Nah,
Tetapi saya pun tidak boleh percaya sedemikian rupa tanpa membuktikannya, gitu. Ya. Nah, ini yang membedakan mungkin dengan teman-teman di agama yang lain, bahwa keyakinan itu menjadi modal dasar untuk mencapai keselamatan, gitu. Kalau di Buddhis itu tidak ada keselamatan yang diperoleh hanya melalui keyakinan, tetapi bagaimana keyakinan itu kita bisa investigasi, kemudian praktikkan, buktikan bahwa itu bisa membawa kita mencapai satu pembebasan, gitu ya. Nah, sekali lagi beda dengan misalnya tadi yang disebutkan oleh Jonathan, salah satu agama Abrahamik misalnya, gereja di abad-abad ke-8 mungkin pernah dengar cerita tentang bagaimana seorang ilmuwan yang dipenggal kepalanya, ya, gereja pernah melakukan kesalahan dan mengakuinya memenggal seorang ilmuwan, siapa itu namanya? Yang dipenggal gara-gara mengatakan geologi, tahu nih, Jolin. Siapa namanya? Yang menyatakan bumi bulat, bumi datar itu siapa ya? Dia seorang astronom ya kayaknya ya. Pernah dengar cerita itu? Galileo Galilei, tahu? Iya, Pak. Oke. Ya. Galileo Galilei itu pernah adalah salah satu ilmuwan ya yang kehidupannya, dia seorang ilmuwan walaupun dia sebenarnya seorang Katolik yang sangat sangat taat, gitu ya. Tetapi karena beliau sebagai ilmuwan harus tetap mengungkapkan ya apa yang diketahuinya ya. Nah, itulah beranjak dari itu ketika kita belajar agama, khususnya agama Buddha, ya, kita bisa mengukur, melihat bahwa apa yang kita yakini bisa jadi itu berada pada ranah keyakinan saja, ya, tetapi belum tentu itu bisa dibuktikan secara empirik, ya. Nah, kalau kita melihat ini petikan dari Rina Nose ini cukup viral ya di media sosial waktu beliau pertama kali lepas jilbab ya, kalau tidak salah. Itu dunia cukup viral ini ya. Dunia permedsosan menjadi heboh ya, dan saya suka dengan kutipannya, yakin dan tahu, dia katakan, adalah hal yang berbeda. Kita bisa yakin dengan cerita bahwa kuda bisa terbang, tapi kita tahu bahwa burunglah yang benar-benar bisa terbang. Nah, kutipan ini bisa kita terjemahkan bahwa hal terkait dengan yakin dan tahu itu punya pandangan yang berbeda, walaupun ya tahu atau pengetahuan itu bisa juga diawali dari konsep atau hal mental yang ada di pikiran ya. Jadi walaupun dua-duanya kita bicara tentang konsep pikiran ya, tetapi tahu, kalau kita bicara tahu di sini ya, kita bicara pengetahuan, dia tahu diakhiri dengan satu kebenaran, tetapi kebenarannya itu harus dibuktikan secara empirik. Misalnya Jonathan melakukan satu research perminyakan misalnya untuk menemukan bahan yang cocok untuk ramah lingkungan ya, untuk dapat mendaur ulang misalnya minyak bumi kita ini dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan misalnya. Dipelajari nggak itu, Jonathan? Kalau terkait itu sih enggak sih, Pak. Mungkin enggak ya. Itu energi terbarukan ya, beda lagi ya, beda subjek ya.
Nah, atau misalnya Jolin bicara tentang geologi, geologi bicara tentang juga tentang lingkungan ya. Sorry? Ada, Kak. Ada ya. Nah, tentang lingkungan bagaimana misalnya energi terbarukan em, agar bumi ini tidak hancur gitu oleh kelompoknya Jonathan ini yang yang apa namanya ngeruk-ngeruk bumi ya. Kemudian buminya disedot minyaknya, kemudian efek dari itu membuat lingkungan menjadi udara khususnya misalnya menjadi tercemarkan dan sebagainya. Jadi Jolin dan Jonathan ini sebenarnya adalah dua keilmuan yang saling berperang atau saling melengkapi. Ya. Nah, satu teori bisa saja tumbang dengan teori yang lain, ya prinsip pengetahuan. Tapi beda dengan keyakinan. Seperti tadi saya katakan, gereja pernah mengakui kesalahannya bahwa di disebut abad kegelapan itu bahwa pernah ya memenggal ya atau menghukum mati seorang ilmuwan ya. Nah, karena konsepnya itu adalah ketika yakin ya yakin gitu ya, baik itu benar atau salah secara empirik apa namanya tidak ada urusan, tidak masalah gitu ya. Karena kitab suci mengatakan demikian. Jadi kitab suci itu kan as it is ya. Makanya kenapa ada tafsir lagi di atas, di bawah kitab suci itu ada tafsir. Ya, kalau teman-teman Islam itu ada banyak tafsir. Misalnya tafsir dari Imam Bukhari, ya Al-Ghazali misalnya dan banyak lagi seperti itu. Nah, kalau kita bicara pengetahuan, artinya misalnya Jonathan mengatakan saya ganteng ya atau ganteng kata orang Medan, Jolin mengatakan oh Jonathan ganteng kali kau ya kan. Nah, tentu Jolin ada kriteria, ada apa namanya indikator ya yang menyatakan bahwa si Jonathan ini ganteng. Bagaimana ceritanya gantengnya Jonathan ini? Tentu misalnya karena dia berkacamata, misalnya, kemudian rambutnya cepak gitu ya, kelihatan gagah banget gitu. Begitu juga Jonathan mengatakan Jolin ini cantik kali ya, karena dia misalnya rambutnya terurai panjang, berkacamata juga, jadi ada ukurannya, ada indikatornya gitu. Kemudian Anda mengatakan Jakarta, saya tahu Jakarta dengan baik karena dari ukurannya, dari lokasi-lokasinya, misalnya di sini di bagian barat ada, di bagian utara ada Pantai Ancol misalnya ya. Nah, itu ada ukurannya. Kemudian secara ranah psikomotor misalnya saya bisa menari caca ya, menari caca berarti bisa diamati. Kemudian rasanya durian dan kopi saya tahu bagaimana. Ya Jolin ya, pernah nggak Jolin makan durian ucok campur kopi? Nggak pernah. Nggak pernah, enak itu enak. Kata Jonathan, enak tenan itu kata orang Surakarta ya. Apa? Jadi artinya itu bisa diukur ya. Sedangkan kalau keyakinan ini cilakanya kadang-kadang orang umat beragama itu dia satu sisi misalnya mengatakan nggak masuk akal masa kuda bisa terbang gitu ya. Tapi satu sisi dia punya di agamanya juga meyakini ada misalnya unta yang bisa jalan di atas langit misalnya gitu kan. Nah, itu kan sama saja apa ya? Menelanjangi keyakinan dia sendiri gitu ya. Nah, intinya keyakinannya ya keyakinan ya. Ada orang yang mencoba untuk membuktikan keyakinan secara saintifik. Dia bicara konsep sains, tetapi dia memaksakan ya. Dia mencocok logikanya sedemikian rupa misalnya, jadi kelihatannya aneh gitu ya. Nah, karena pada
tataran konsep, tataran doktrinal ya kamu bisa berargumen, oke, tidak masalah, ada metodenya di dalam keyakinan beragama, cara berfilsafatnya silakan saja. Tetapi kalau membandingkan dengan konsep sains yang apa namanya metode-metode sains yang terkadang cocok logi gitu, bisa hati-hati, bisa malah terjebak sendiri, ya kalian bisa menelanjangi keyakinan sendiri gitu ya. Nah, Buddhism tidak terlalu penting tentang apakah agama Buddha sesuai dengan sains atau tidak, tidak terlalu mementingkan itu. Yang penting adalah Anda belajar sains tetapi Anda butuh kebijaksanaan dari Buddhism, gitu aja sih ya. Kebijaksanaan artinya apa yang Anda perbuat itu butuh satu keterampilan Anda itu butuh kebijaksanaan. Contoh misalnya Jonathan bisa membuat dari bahan bakar, dari bahan perminyakan itu bisa membuat nuklir, ya, energi lainnya atau apa segala macam, atau dari nuklir segala macam. Nah, Jonathan butuh kebijaksanaan Buddha, misalnya bahwa Buddhism menganjurkan untuk semua orang memancarkan cinta kasih dan kasih sayang bahkan ke semua makhluk gitu ya, sehingga tidak diperkenankan energi nuklir atau tenaga nuklir itu atau nuklir ini untuk menghancurkan bumi ini misal, atau makhluk lain karena kita tidak suka atau karena kita keserakahan segala macam itu ya. Nah, Buddhism memberikan jalan itu, ya, menganjurkan jalan itu ya, untuk bijaksana dalam menggunakan alat-alat itu gitu misalnya. Jadi antara keterampilan ya dan juga pengetahuan, kebijaksanaan itu seperti sayap burung yang harus seimbang berjalannya, seperti itu ya. Jadi itu dasarnya ya, paradigma keilmuannya nanti kita pelajari lebih lanjut lagi ketika kita bicara keyakinan, bicara apa ya, misalnya ada banyak pandangan tentang dua aliran, konstruktivis, perennialisme ya dan sebagainya ya. Nah, ini misalnya bicara tentang pengalaman seorang dalam kondisi meditatif atau zazen, relaksasi, itu ada ukurannya ya. Saya punya alatnya juga, bagaimana mengukur gelombang otak ketika orang bermeditasi atau ketika seseorang berzikir, dia sangat khusyuk itu pada posisi di mana gelombang otaknya memancarkan di prefrontal cortex-nya itu memancarkan energi gelombang tertentu gitu ya, itu bisa diukur gitu ya. Nah, Jolan dan Jonathan, kita ini sebagai gambaran ya, gambaran karakteristik keyakinan yang harus kita pahami dulu dalam mempelajari ini ya. Kemudian itu secara singkat ya, secara garis besar nanti kita akan belajar, tetapi dasarnya adalah kita boleh kok melakukan autokritik gitu ya. Yang ingin saya sampaikan seperti itu. Tetap walaupun kita yakin, saya seyakin-yakinnya terhadap ajaran Buddha, tetapi tetap mempertanyakan ya bahwa esensi ajaran ini mampu membawa saya pada pembebasan ini itu segala macam atau tidak ya. Nah, lalu pada kontrak kita nanti yang tanda tangan, kalau yang lalu cowok ya, Nixon itu saya masih ingat Nixon. Ini Jonathan kita kasihkan ke Jolin saja ya, jadi
mewakili untuk tanda tangan kontrak ini nanti kamu tanda tangan di sini, Jolin, di grup, kemudian balikan lagi ke saya. Oke. Namamu sesuai ini ya. Begini. Iya, Pak. Oke. NIM-mu berapa? 101 Yes. 221 Yes. 009. Oke. Oke, nanti saya kirimkan ya. Ini nanti kembalikan ke saya. Jonathan. NIM-nya berapa? 10132 0038. Sorry, 10? 10132 Ya. 0038. Oke. Baik. Kemudian silakan ke Google Classroom. Saya tidak menggunakan apa namanya Microsoft Teams, tetapi saya menggunakan Google Classroom. Masuk, kemudian masukkan kode kelas ini. Atau langsung klik itu, ya. Ya. Nanti kita akan tatap maya sekitar 40 sampai 50 menit. Sisanya akan ada diskusi kelas, ya. Diskusi kelas nanti saling menanggapi antara Jolin dan Jonathan, ya. Nanti ada diskusi kelas di sini. Oke, mulai besok. Jadi sisanya mata kuliah kita ini sampai pukul 14.10 ya. Kok banyak sekali? 13.10 kali ya. Kita sampai 14.10 benaran ini. Enggak, 12.40 Pak, kalau di jadwal sini. Oh, berarti mereka salah nih naruhnya. Jadwal mengajar. Iya, 12.40 harusnya. Ya. Oke, jadi kita sekitar 40 menit dari jam 11, sekitar 40 menit untuk tatap maya, kemudian sisanya kita akan diskusi, ya. Ini ya. Berarti itu salah, bukan 14
14 lebih ya. Ini kok 14.40 ya? Gimana cara rubahnya ya? Ya, nanti saya beritahu sama pengelola ya. Harusnya 12.40 ya. 50 2 SKS kan ini. Harusnya iya. Sekitar 12.40 ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah masuk ke Google Classroom-nya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Ya, very good. Baik, saya pikir itu kontrak kuliah atau orientasi kuliah kita pada hari ini. Jadi setiap minggunya teman-teman akan masuk jam 11, kemudian akan berakhir sekitar jam 11.40-an ya. Untuk tatap maya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi di Google Classroom. Ya, oke. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Cukup? Dari saya. Baik, kalau cukup kita capture dulu. Satu, dua, tiga. Baik, demikian pertemuan kita orientasi kuliah pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan kembali di minggu depan dengan model flip class ya. Jadi teman-teman nanti akan diskusi, kemudian akan membaca materi. Saya akan lampirkan materi-materi di sana, kemudian kita diskusikan di kelas ya secara tatap maya dan diskusikan di Google Classroom. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Sudah siang ini, selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang, terima kasih, Pak.